Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Kembali bersama saya Zulkarnain El Maduri. Menarik ya, makin lama makin seru kita menonton sebuah adegan dari kalangan Aswaja ini. Pertempuran, pertarungan pemikiran dan saling hujat yang terjadi di dalam tubuh Aswaja, seperti saling terkam, saling tuduh, saling menjelekkan. Sungguh sangat memprihatinkan ya, ngeri itu. Ternyata segitunya ya di dalam tubuh Aswaja, apalagi menghadapi Wahabi. Ini sesama Aswaja saling terkam, saling cakar, bukan main saudara. Belum pernah terjadi di Wahabi sampai saling kritik setajam itu, menghujat, menghina, mencela. Seret sampai ada demo terhadap Aswaja vs Aswaja ini. Ya tentunya karena memang dasar keyakinan, akhlak yang kurang sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak mengenal yang disebut adabul mufrad, adab perorangan ya, adab individu. Bagaimana seorang individu itu punya adab? Karena ini memang tidak pernah dipelajari. Kitab Adabul Mufrad Imam Bukhari ini. Ya, kalau mungkin mereka mempelajari ta'lim muta'allim, tapi belum masuk juga gitu. Padahal kitab ta'lim muta'allim itu yang menjadi referensi perjalanan hidup mereka sebagai santri adalah yaitu batas-batas norma-norma yang dibangun untuk kebaikan orang-orang yang ngaku Aswaja gitu, agar punya adab. Tetapi sayang, sedemikian dahsyatnya kitab-kitab yang mereka miliki, ternyata banyak yang belum memberikan manfaat kepada pembacanya. Ini peristiwa Ustadz Fahim Mawardi misalnya ya, itu mendatangkan Ustadz Fahim Mawardi menuai berbagai macam kecaman tuh. Apalagi sekarang sudah menjadi tersangka. Seperti apa itu? Bisa beberapa hari ini akan banjir berita tentang Ustadz Fahim Mawardi. Ada dari mereka pasti yang merasa bangga, berkaca-kaca pinggang gitu, karena lawan bicaranya sudah tidak ada. Jadi bukan lagi masalah Wahabi sebenarnya mereka ini. Yang ada itu kebencian. Kebencian itu membuat orang tidak bisa berlaku adil. Jadi kebencian itu membuat orang tidak bisa berlaku adil. Sebagaimana Al-Quran, la yajrimannakum sana'anu qaumin alla ta'dilu i'dilu fahuwa aqrabu littaqwa. Apa? Janganlah kebencian kalian terhadap suatu kaum membuat kalian tidak bisa berbijak-bijak, beradil-adil, berlaku adil. I'dilu, berbuat adillah kalian, bukan kebencian. Menggunakan nalar syariah, apalagi orang Islam. Seolah-olah kalau orang Islam hidup di negeri Pancasila tidak boleh bicara Islam. Padahal Pancasila itu menjamin pelaksanaan Islam. Di awal saja ketuhanan yang Maha Esa, sekarang menjadi salah satu inspirasi terhadap Partai Umat. Itu ya. Partainya Pak Amin Rais. Bagus itu. Kemudian tujuannya adalah tegakkan keadilan. Ya, tegakkan keadilan. Nah, saudara, karena itulah mari kita seluruhnya berpikir positif. Jangan negatif thinking. Orang yang selalu negatif thinking
biasanya selalu pada pihak yang rugi. Karena negative thinking itu membuat orang mengeluh. Negative thinking itu membuat orang mengharu gitu. Negative thinking membuat orang itu mengumpat. Banyak negative thinking itu bahkan mampu membentuk pribadi yang banyak suudzon kepada orang lain. Tidak mau nilai benar. Nilai benar akhirnya akan menjadi tunggangan. Nilai benar itu hanya akan menjadi pribadi. Jadi pribadinya itu nilai benar gitu. Dan tidak mau kebenaran-kebenaran yang lain, melainkan dari sudut pandang pribadinya saja, bahwa kebenaran itulah kami, kalian tidak benar. Kalau ini menjadi tolak ukur umat Islam, ya umat Islam sampai kiamat pun tidak akan pernah bersatu. Itu ya. Apa sih indahnya permusuhan itu? Enggak indah permusuhan itu. Justru permusuhan bisa membuat orang yaitu renggang, nilai sosial sirna, nilai ta'awun sirna, karena setiap orang kemudian tak membutuhkan orang. Nah ini dia, yuk kita simak. Halo Aswaja, apa kabar? Halo Kuburion, apa kabar? Halo segalanya, apa kabar? Bersama saya Zulkarnain El Maduri. Hangat kali ini beritanya, saudara. Ya, berkaitan dengan saudara kita dari Aswaja itu. Ya, Aswaja yang pernah dituduh Wahabi oleh Sani, padahal saudara sekembarnya sama-sama pemuja yang disebut dengan bid'ah hasanah. Pemuja bid'ah hasanah. Kemarin saya mengikuti YouTube, kalau pemuja bid'ah hasanah ini sudah masuk dalam yaitu tersangka, yaitu Ustadz Mawardi ya, masuk tersangka, tapi itu masih bersifat tuduhan ya. Kalau tersangka kan masih bersifat tuduhan, bukan kepastian. Bisa dipastikan kalau sudah pengadilan jatuh gitu. Tapi kita doakan mudah-mudahan tuduhan itu hanya tuduhan saja, tidak terjadi. Kalau terjadi itu musibah namanya. Jadi musibah. Ya. Dan kalau terjadi peristiwa yang menimpa Ustadz Fahim Mawardi itu, ini musibah bagi Aswaja. Karena memang di Aswaja ini sepertinya peristiwa seperti itu adalah bahaya laten yang selalu menimpa Aswaja ya. Jadi Aswaja ini sudah biasa menerima ujian berat seperti itu. Bahaya laten namanya itu. Karena apa? Sering terjadi kalau bahaya laten. Sesuatu yang diyakini memang bagian dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya mudah-mudahan ini tidak selalu Aswaja ya. Ini peristiwanya Aswaja. Beberapa waktu yang lalu Aswaja, yaitu di Jombang, di Pondok Pesantren As-Siddiqiyah. Ya. Itu Jombang, putra seorang kiai. Iya kan? Kemudian di Banyuwangi terjadi yang seperti itu juga. Dari seorang tokoh pesantren di Banyuwangi. Dan beberapa waktu lalu juga dari Aswaja. Kalau enggak di mana ya, di Madura kalau enggak salah, itu pernah kejadian pesantren juga gitu. Nah, sekarang ini pesantren lagi. Aswaja lagi gitu. Ya, ini perlu, mungkin konsep Aswaja perlu diperhatikan. Apa sih Aswaja itu gitu? Mengapa kemudian yang muncul kasus-kasusnya tidak Aswaja itu? Kan begitu pada akhirnya. Saya cuma mengingatkan saja, apa yang saya katakan ini tidak lain
agar kita lebih waspadalah. Apalagi orang-orang yang mengklaim diri sebagai aswaja ternyata perbuatannya asusila misalnya. Dan kayaknya sudah membiasa. Apalagi itu yang namanya homoseks gitu ya. Ini kan sesuatu yang ngeri kalau kita lihat. Dan banyak terjadi di kalangan aswaja juga itu. Kalau istilah di Madura apa? Dengan istilah deleen gitu. Ini mengerikan saudara kalau kita perhatikan ya, dari peristiwa terjadi demi kejadian demi kejadian ini semuanya mengarah kepada aswaja. Yang paling banyak menghujat Wahabi. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai hari ini Wahabi tidak terpapai amoral. Paling dituduh Wahabi cuman. Jadi alhamdulillah saya bersyukur kepada Allah. Sampai detik ini tidak seorang pun Wahabi yang bercinta gelap. Jadi kita belum pernah mendengar Wahabi itu bercinta gelap. Wahabi itu ta'addud, punya istri 2, 3. Tapi semua istrinya mengenal itu. Di kalangan aswaja sebenarnya banyak orang yang begitu. Mas Surat saja dulu, istrinya Mas Surat tuh. Dia kiai aswaja di Madura ya. Dan itu banyak di Madura. Kiai-kiai itu poligami. Mendingan begitu. Baik kalau poligami. Walaupun tidak syar'i seperti yang dilakukan oleh Mas Urat. Itu tidak syar'i dulu. Almarhum dia sekarang. Yang juga dulu berkali-kali selalu mendapatkan tuduhan juga. Tapi bebas. Bebas melulu gitu si Mas Urat ini. Orang percaya kalau punya karomah, kalau saya nggak percaya. Saya nggak percaya Mas Surat ini. Karena saya tahu perjalanan hidup beliau ya. Karena dekat rumahnya itu di dekat saya gitu. Kalau saya orang nggak mudah percaya. Karena saya ini pernah mengalami dunia karomah. Iya, saya punya pengalaman hidup di dalam dunia kewalian itu. Sudah meniru-niru mereka itu. Itu ya. Jadi berbicara poligami itu memang halal dalam Islam. Fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Ya mendingan itu dipakai ayatnya. Karena perintahnya Allah itu langsung suruh kawin 2. Bukan kawin 1, kawin 2. Kecuali tidak bisa berlaku adil. Jadi kaum istri, daripada istri aswaja ini marah-marah melulu, terimalah. Kawin 2 di Salafi itu alhamdulillah. Konon di PKS juga seperti itu ya. Tapi nggak tahu pasti. Jadi nikah itu bagian dari cara-cara Al-Quran, yaitu mengentas umat dari kemaksiatan, sehingga diperlukan poligami gitu. Kalau ini mau dipakai sebagai standar, itu aswaja. Jadi Mas Surat nikah. Saya banyak toko-toko di Madura yang istrinya 4, 3 dan sebagainya, itu pesantren-pesantren ya. Tapi itu bagus. Saya nggak boleh dicaci maki, itu kan syar'i itu. Jadi kiai banyak yang begitu, mendingan begitu itu, sunnah lagi, dapat pahala lagi. Bahkan kadang-kadang saya bercanda, iya Pak Kiai, kalau istrinya cuma 1 itu belum Islam, baru istrinya 4 Islam. Soalnya kalau 1 istrinya itu belum ada ujian yang banyak gitu. Tapi kalau sudah 4 ujiannya banyak Pak Kiai, baru ketahuan imannya. Ya daripada kemudian jadi kasus-kasus seperti yang terjadi di aswaja ini, kan mendingan dengan cara-cara itu perlu digalakkanlah di NU, barangkali bikin undang-undang seorang tokoh ulama atau kiai dibolehkan kawin 4 gitu. Itu diundang-undangkan, mungkin dijadikan bahsul masail di dalam Nahdlatul Ulama. Agar tidak terjadi kasus-kasus seperti ini. Jadi kiai diberi kebebasan dan kaum istri di Nahdlatul Ulama itu harus bisa menerima gitu. Jangan protes.
Itu jalan tengah, jalan terbaik menurut saya. Daripada kemudian jadi kasus terus-menerus. Ini kasusnya aswaja. Bukan masalah ajarannya. Bukan. Tapi persoalan hubungan cinta kasih, cinta gelap dan sebagainya ini terjadi di aswaja ini. Dan belum pernah terjadi di salafi kan. Ya, ini barangkali ya dari saya. Mudah-mudahan bisa menyadarkan aswaja. Dan semoga apa yang terjadi, kasus-kasus dari Fahim Mawardi ini segera bisa diselesaikan. Dan mudah-mudahan termasuk orang yang bebas. Kita doakan kalau dia melakukannya, kita doakan kepada Allah. Mudah-mudahan dia menjadi orang yang pertama kali menyerahkan dirinya kepada hukum gitu ya. Menyerahkan kepada hukum lah kalau memang terbukti gitu. Dan harus menerima. Itu baru namanya seorang Fahim Mawardi. Jika jantan menyatakan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Beranikah Ustadz? Nah, subhanakallahumma wihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.